Terima kasih Anda kembali bergabung di Wimar Show, acara di stasiun televisi kesayangan Anda. Saya ingat pada tahun 2003 Indonesia diperkenalkan pada lembaga baru yang mengkhususkan diri untuk mengatasi money laundering, pencucian uang, dan mempunyai nama resminya PPATK. Pejabat pertama yang menjadi pimpinannya ada bersama kita di studio ini, dan walaupun beliau sudah beralih ke tugas lain, tapi karakternya tetap menjadi stempel di lembaga itu yang ternyata menjadi lembaga yang sangat kuat. Jadi teringat pada lembaga lain yang waktu didirikan kita tidak sadar dia akan begitu kuat, yaitu KPK. Dua-duanya secara luas mengatasi kriminalitas. Nah, barangkali Pak Yunus Hussein bisa melanjutkan dari situ. Pertama, singkatan PPATK, terus apa betul tidak kesan saya bahwa dua-duanya itu memang ditugaskan anti crime gitu. Ya, PPATK itu memang kadang-kadang orang lupa kepanjangannya. Ya, betul kan, karena sudah jadi lembaga gitu ya. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ya. Dan memang kita berjalan seiring dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka ya mencegah, memberantas tindak pidana pada umumnya kalau PPATK. Kalau KPK dia fokus pada korupsi, dan kami sejak awal KPK berdiri sudah bekerja sama dan banyak memberikan umpan-umpan dalam bentuk laporan hasil analisis kepada KPK dalam rangka didalami. Kalau ada bukti baru mereka proses. Sampai sekarang masih seperti itu. Pak, itu PPATK melawan korupsi. Tapi dari namanya sendiri yang disorot itu adalah aliran dan transaksi keuangan. Kalau orang korupsi terus tidak dialirkan, uangnya disimpan aja, jadi nggak muncul di PPATK gitu. Jadi memang pendekatan PPATK itu disebut pendekatan follow the money ya. Flow of money ya. Follow the money atau follow the money asset ya. Prioritasnya itu, jadi tidak prioritas mengejar orang. Nanti setelah kita kejar uangnya, asetnya, baru hasil analisis kita berikan ke penegak hukum untuk dilakukan penyelidikan. Baru kalau ada alat bukti baru dicarilah orangnya, ya, jadi tersangka. Lalu bagaimana kalau disimpan bukan dalam bentuk uang ataupun tidak di dalam sistem keuangan atau perbankan? Ini memang salah satu kesulitan ya. Nah, untuk mengatasi ini biasanya kami bekerja sama dengan penyidik sehingga bisa terbantu. Misalnya begini, penyidik misalnya menangkap basah seseorang, baru terima setoran misalnya. Nah, kita lihat uang itu setorannya diikat dengan ikatan bank mana. Nah, dari situ kita cari dari mana uangnya. Atau setelah si penerima suap itu menyetor uangnya pun, kalau jumlahnya misalnya besar karena menyimpang dari profil, pasti akan dilaporkan. Jadi ada kesulitan, tapi bisa juga diatasi kerjasama dengan penyidik ataupun katakanlah perlu tindakan-tindakan lebih lanjut untuk mengetahui dari mana atau kemana uang tunai tadi itu. Itu kan follow the money, itu pun yang di-follow, yang diikuti uang yang dilalukan, dilewatkan dalam sistem perbankan. Kalau uangnya dikasih gitu aja di lobby, lempengan emas atau cash, itu apa masuk dalam bidang penelahan PPATK? Ya. Jadi sejak Undang-Undang 8 2010 yang berlaku Oktober 2010, yang melaporkan transaksi bukan hanya penyedia jasa keuangan ya, bukan hanya bank dan non-bank, tapi juga penyedia barang dan jasa seperti pedagang emas ya, car dealer, real estate agent. Oh juga, car dealer juga ya? Sudah lapor sekarang dia. Jadi kalau ada transaksi 500 juta atau lebih, dia harus lapor itu. Transaksi itu bisa tunai, bisa lewat bank, pokoknya di 500 juta dia laporkan transaksi itu ya. Terus dari segi besarannya, size-nya, transaksi sebesar apa yang menjadi perhatian PPATK? Toh habis tenaga juga kalau setiap penjualan mobil, setiap transfer uang itu diikuti. Batasnya apa itu boleh diketahui umum atau tidak? 500 juta tadi. Oh, 500 juta. 500 juta ya. Ya kalau beli mobil jangan yang di atas 500 juta. Toko emas segala macam juga transaksi besar itu dia harus laporkan ya.
baik yang tunai ataupun yang cicilan gitu ya. Apakah itu berarti bahwa kalau orang mengirimkan uang secara legitimat gitu ya, sebanyak 600 juta, itu dia harus melakukan penjelasan khusus. Saya nggak tahu apa ini legitimate, tapi kan setahu saya kalau orang jual rumah di Indonesia itu cukup bayar pajaknya. Apakah juga harus dijelaskan kemudian oleh yang membeli rumah misalnya uangnya dari mana begitu? Jadi kalau transaksi yang bersangkutan ya sebagai nasabah menyimpang dari profil, dari pola atau kebiasaan transaksinya akan dilaporkan dalam transaksi mencurigakan namanya. Profil kebiasaan dia sendiri. Kebiasaan transaksi dia yang ada di penyedia jasa keuangan yang sudah ada database-nya. Jadi kalau menyimpang dari profil itu nanti akan dilaporkan. Misalnya dia tidak biasa transaksi dalam jumlah di atas 500 juta misalnya. Kemudian dia setor ataupun dia terima banyak sebesar itu. Ini menyimpang dari profilnya. Oke, Pak, kita harus break dulu. Saya sangat ingin mendalami urusan profil ini. Tapi kita akan melanjutkan ke babak berikutnya dengan Pak Yunus Hussein, bukan pendirinya pemerintah, tapi pimpinan pertama dari PPATK yang sekarang sangat berperan dalam mengulik-ulik kelanjutan korupsi.